Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sekali lagi marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, khususnya kenikmatan keimanan, keislaman, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, sekaligusnya menyalakan acara pembinaan pegawai. Yang kedua, salam serta salam semoga selalu melimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya, khususnya kita yang ada di sini. Yang ketiga, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang pihak itu, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi dan seterusnya sampai ya, yang sudah menyiapkan mempersiapkan acara ini dan juga mengikuti ya, mempersiapkan sekaligus mengikuti acara ini. Semula kita mengundang Bapak Dirjen Indonesia, tetapi karena beliau masih katanya diklat, saya nggak ngerti ya sekarang Bapak Dirjen itu masih ada diklat itu. Dulu saya itu diminta oleh anak umur saya itu belum hanas 7 bulan yang ngopo. Saya nggak ngerti ya itu kebijakan negara lah itu ya. Tidak tahu ya itu negara silahkan ya. Tapi dengan alasan itu beliau tidak dihadir. Jadi kalau kita bicara kepegawaian, tapi saya ingin melihat secara lebih umum ya, mentalitas. Saya menyebutnya selalu mengatakan teologi administrasi. Karena orang yainya ini belum pernah merasa bahwa yang namanya daftar hadir itu bagian dari keimanan. Itu tidak pernah ada saya selalu katakan dulu di syariat itu sampai orang marah itu ada yang namanya kafir administrasi. Itu dulu saya katakan seperti itu. Jadi kalau ada seorang pegawai nggak datang 1 hari itu namanya munafik administrasi. Jadi munafik itu kan kalau bahasa anggaran kan gelondongan itu ya. Nah, tinggal masukin aja ilmiah, ada munafik olahraga, gitu kan? Terus munafik teknologi terus. Nah, saya mau mulai dari mana? Dari Lailatul Qadar. Ya. Kita lihat Lailatul Qadar sebagai pandangan dunia. Ini saya lagi nulis buku ya. Saya sampai berkali-kali. Ya, jadi yang namanya Lailatul Qadar itu artinya malam salah satu ya, malam ukuran. Agar untuk apa? Untuk mencapai Al-Qudrah dari kata Qadar. Nah, dalam rangka mencapai Al-Qudrah. Al-Qudrah itu apa? Kata-kata power, kemuliaan, prestasi yang terukur. Kalau punya Al-Qudrah bahasa Indonesia kodrat gitu ya. Itu untuk apa? Itu rahmatan lil alamin. Nah, sampai di sini kalau mau berhasil itu harus bisa mengukur dan diukur. Salah satu dari mana kodar menjadi bahasa Indonesia kadar ya. Jadi misalnya sekedarnya itu alat qadri ya. Jadi salah satu makna kadar itu ukuran. Jadi bahasa Indonesia sudah ya. Lailatul Qadar itu malam ukuran yaitu untuk mencapai kodrat. Nah, kalau punya kodrat rahmatan lil alamin. Jadi apa? Kalau mau berhasil harus bisa mengukur dan diukur. Ukurannya apa? Dari kata kodar lagi namanya takdir. Bukan takdir yang selama ini kita pahami. Itu kan takdirnya orang salah sejarah gitu ya. Historical accident ini ya. Nah, takdir itu apa? Takdir itu ternyata hanyalah positif negatif sekaligus pada setiap benda. Ini hukum kebendaannya. Ya, setiap benda ini langsung positif negatif sekaligus. Semua makhluk Allah itu kena hukum takdir dan namanya hukum positif negatif sekaligus. Ya. Iya caranya baru turun Iqra. Kenapa Iqra itu turun duluan? Karena Iqra ini satu kata ini saja, ini mukjizat terbesar Al-Quran yang tidak akan pernah patah sampai kiamat. Untuk siapa saja? Karena masih rahmatan lil alamin. Jadi pada saat turun Quran itu, saya katakan lagi belum ada kata Allah, belum ada kata Islam. Karena Al-Quran masih hudan linnas untuk manusia. Ya. Maka turunnya Iqra Rabb khalaq. Ya. Iqra itu ilmu menjadi teknologi menjadi teknologi militer kalau antar negara. Rabb itu Tuhan, tapi belum Allah. Ya. Rohnya maknanya apa? Oh, ada tarbiyah itu hubungan sama tarbiyah roh itu. Ya, asal melindungi, mengembangkan, belum menuju kepada nama. Ya. Kholak itu apa? Itu alam.
Ya, jadi kalau mau berhasil itu harus bisa menguasai 3 hal ini. Ya, punya ilmu, punya katakanlah pandangan, ya, teori secara umum, dan punya alam. Nah, nanti lihat, ya, umat Islam salah di sini. Nah, lihat, kholako itu kalau bisa dibacanya salah atau ditafsir dengan cara lain, diiroh dengan cara lain, bunyinya kan khuluk. Khuluk itu jamak dari kata akhlak. Jadi akhlak itu alamiah, bukan adab. Ini kita salah di sini. Ya, ini contohnya. Kulu wasrobu walatus ribu. Saya belum menjelaskan bagaimana cara tadi, tapi saya kasih contoh dulu. Kulu wasrobu walatus ribu. Ini akhlak. Ini alamiah. Ini universal. Ini lintas. Siapapun dia kena hukum ini. Ya. Kenapa Allah memilih ayat ini? Karena ayat inilah yang bisa menggambarkan rahmatan lil alamin itu. Kalau bilang sholatlah jangan berlebihan, yang paham cuma orang sholat. Ya. Kalau dibilang belajarlah tapi jangan berlebihan, yang ngerti cuma yang sekolah. Tapi kalau makan tidak. Lihat ya, semalam saya ceritakan anak saya marah pulang itu. Ya, anak saya itu masih kecil bayi, matanya masih belum jelas, masih belum melek itu loh. Nah, dia haus. Ibunya pergi, dia nangis kan? Nah, saya kasih tetek saya ini. Tepek. Bayi yang belum lahir, baru berapa detik itu, misalnya kamu kasih makan ukurannya 10 cm, kasih makan 30 cm, tadi kan marah ya. Paham itu? Harusnya makan 3 jam, tidak dikasih makan, masih marah dia. Walaupun dia masih tidak melihat apa, tapi tidak bisa ngerti kalau soal makan. Ya, apalagi presiden, apalagi rektor, dekan, gitu loh ya. Paham ini? Kenapa Allah ada kata-kata sepele di situ? Karena itu yang paling universal. Ya, saya buat contoh, bedanya akhlak dengan adab ya. Ini saya buat contoh, misalnya ini ukuran. Jadi Islami pada tingkat kebendaan itu ternyata hanyalah memaksimalkan potensi positif suatu benda dengan meminimalkan potensi negatifnya. Ya, misalnya saja ini Lombok, ya Lombok 11. Nih misalnya. Terus bedanya suul akhlak sama suul adab seperti apa? Ini yang namanya suul akhlak tapi husnul adab. Ini kelakuan orang Islam. Orang Islam selalu husnul adab tapi suul akhlak. Nanti kaitannya sama generasi itu. Ya, saya kasih contoh dulu. Kita bilang, ini di ekstrim gitu masih dikontraskan. Ini sambal 1 gelas. Ini wong NU mau makan sambal ini kan? Baca hijib nasr, gitu kan? Gitu kan? Baca hijib ikhlas, hijib rifahi, hijib bahar gitu. Diminum ini nanti 1 gelas ini, sakit gak dia? Ayo, mana yang NU? Saya tes. Aku NU, aku kiai ya kesultanan gampang. Ya, yang mau tes. Sakit gak dia nanti? Karena dia melanggar hukum Allah yang paling besar yang mengatur dunia ini. Nah, Quran itu isinya cuma 2. La ilaha illallah dengan segala ikutannya, jadi sholat, zakat, segala itu, ya, yang nanti menjadi al-muttaqun. Nah, maka Quran jadi hudan al-muttaqin nanti. Ini saya baru cerita yang udah dinasnya ini. Ya. 2 itu hukum Quran itu isinya cuma 2. 1, la ilaha illallah bersama ikutannya. Yang kedua itu hanyalah hukum positif negatif pada setiap makhluk Allah. Silahkan dibaca Qurannya, mau baca Fatihah ya tetap udah cuma itu. Ya. Silahkan dibaca, kalau nggak percaya. Ya udah ngetes berkali-kali itu. Nah, kalau rinciannya beda, paham toh? Apalagi ditambah istihad, itu panjang urusannya. Tapi itu rinciannya, tafsirnya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi orang yang makan sambal 1 gelas begini, baca bismillah, baca sholawat badan, baca sholawat nariyah, itu husnul adab. Paham ya? Tapi suul akhlak. Kenapa? Karena melawan hukum Allah yang terbesar yang mengatur kehidupan dunia ini. Namanya hukum positif negatif itu. Ya. Di situ ada ukuran, ada kadar. Takdir tadi. Dibalik sekarang, kamu nyuruh saya makan ini. Oke, nggak apa-apa, saya ketuti ini, nggak apa-apa. Ini ketuti kan suul ada, ya? Mau diketuti kok dipangan. Tapi tahu nggak? Hanya dengan makan 1 sendok kecil saya tidak sakit. Di mana Allah itu? Nah ini visualnya. Ini pertanyaan zaman modern ketika Islam mengalami kemunduran gara-gara dibilang oleh revolusi industri. Oh, tentang revolusi industri lah. Ya. Ayo kita ke sini. Ini eksperimental ini.
Ini universal, ini objektif. Karena kita tidak lihat Allah di mana. Paham maksudnya? Allah ada di mana? Karena saya ngomong ini, supaya kita tahu dari kaitannya dengan akselerasi. Allah ada di hukum positif negatif itu. Nah, jadi Islam pada tingkat kebenaran ini hanyalah memaksimalkan potensi positif suatu benda dengan meminimalkan potensi negatifnya. Itu yang namanya akhlak. Nah, supaya masuk suatu dibacakan bismillah. Wajar. Ketemu dari Islam. Tapi kalau bismillah dihapus, pakai hukum positif negatif, pasti berhasil. Banyak bumi dari orang saya ini orang agama, mengatakan ini matematika itu kan ngerti apa. Kalau ujian balak sama waris itu mesti orgasme, saya itu saking terkagum. Dan itu saya sampaikan berkali-kali. Ini keturunan kurikulum dunia Islam, itu cerita saya tadi. Ya. Salah kita yang membaca dunia.